kalau udah cukupnya, misalkan cukupnya atau butuhnya punya motor 2, berarti nggak apa-apa punya motor 2, bukan berarti nggak boleh, boleh ya. Tapi kalau cukupnya atau butuhnya 2, terus kita beli 3, 4, ya seperti mungkin koleksi gitulah. Nah ini dalam koleksi juga sebagian ulama mengatakan koleksi barang, koleksi apapun itu ada nilai makruh. Ya sebagian mengatakan boleh kalau ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Kembali lagi dengan saya, Fatimah Az-Zahra sebagai host, dan alhamdulillah telah hadir narasumber kita yaitu Ustazah Hajah Lulu Masluha LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Ara sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya Ustazah sehingga kita bisa bertemu kembali. Pengajian Kamis Manis tema kali ini adalah sederhana dalam berpakaian. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk bisa memberikan kajiannya. Kepada Ustazah Lulu dipersilakan. Terima kasih Ara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kali ini kita dapat bersama kembali. Mudah-mudahan kebersamaan ini membawa berkah buat kita semua. Mudah-mudahan Allah limpahkan berkah dan rahmatnya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan buat kita lahir dan batin. Amin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi pengikut beliau yang setia dan mudah-mudahan kita selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau dan kita mendapat syafaat yang banyak dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah tema kali ini tentang sederhana dalam berpakaian ya. Jadi memang kita diperintahkan untuk sederhana dalam segala hal. Ya, artinya apa? Kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Ya, kita disuruh untuk jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu dengan berlebihan maka kita jatuh kepada kesombongan. Ya, jadi begitupun dalam hal berpakaian ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, wa an Mu'adz bin Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala man tarakal libasa tawadu'an lillahi wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha ruwahu Tirmidzi. Ya, jadi ini artinya Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan pakaian yang berlebihan karena tawadu atau rendah hati, padahal ia mampu melakukannya, maka di hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan semua manusia agar ia memilih memakai perhiasan iman yang manapun sesuka hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi.
Jadi ketika kita sederhana ya, padahal ini kita mampu nih, mungkin kita mampu yang beli sesuatu yang ada brandnya ya, tapi kita sayang apa ini cuma beli merek gitu, mendingan kita beli yang sesuai kita butuhkan aja gitu, yang kita bisa manfaatkan ya. Maka ketika kita meninggalkan berlebih-lebihan ini ya, dengan yakin kepada Allah bahwa ini adalah perintah Allah ya melalui Rasulnya, bahwa kita suruh sederhana, kita disuruh sederhana dalam berpakaian ya. Nanti kalau kita bersabar dengan hal ini, maka di akhirat kelak Allah akan memanggil kita di antara manusia-manusia yang lain di hadapan manusia, dan kita disuruh memilih pakaian yang kita sukai ya, pakaian iman atau pakaian perhiasan iman. Artinya perhiasan iman ini segala perhiasan yang dulunya tidak kita lepaskan atau puaskan di dunia, maka kita boleh mengambilnya atau memintanya nanti di akhirat ya. Jadi ini merupakan kebahagiaan tersendiri buat kita nih Ara, bahwa ketika kita bersabar untuk tidak berlebihan ya, maka yang kita dapatkan adalah kebahagiaan. Tapi artinya nanti gitu, ini kan kesabaran yang harus kita lakukan di dunia gitu. Iya. Tapi bukan berarti kita suruh pakai baju yang jelek-jelek atau yang yang kusut gitu ya, atau yang menghinakan diri kita, nggak boleh juga. Karena Rasulullah juga menyuruh kita untuk tahaddus bin nikmah. Ya, tahaddus bin nikmah itu memperlihatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi jangan sampai kita karena kita alasan supaya sederhana, terus kita jadi pakaiannya nggak matching gitu. Terus pakaiannya dekil tuh apa sih, kumel gitu ya. Nggak, istilahnya kayak nggak ada nikmat Allah gitu. Padahal gajinya misalkan di atas 10 juta gitu misalkan. Gajinya mungkin cukup lah untuk beli sesuatu yang bagus-bagus gitu, tapi kita sengaja supaya kelihatan miskin dan lain-lain. Nah ini juga nggak boleh ya. Jadi artinya dalam Islam itu kita disuruh seimbang ya, tawazun ya, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Jadi jangan sampai berlebihan, tapi juga jangan sampai kita kelihatan terhina gitu, atau kelihatan hina. Ya, dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Amr bin Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah senang melihat hambanya yang memperlihatkan nikmatnya. Ya, jadi suruh diperlihatkan Ara kalau kita punya nikmat. Jadi antara misalkan kita gaji waktu itu punya gaji 5 juta dengan sekarang gajinya 15 juta, ya harus ada perubahan. Ya, perubahan dalam arti gini, dulu nggak bisa traktir temen, sekarang bisa traktir temen. Dulu mungkin bajunya yang itu aja, sekarang udah ganti yang lebih bagus. Artinya inilah cara kita untuk memperlihatkan atau bersyukur terhadap nikmat Allah. Ya, yang penting jangan sampai kita ada rasa sombong atau ada rasa pamer, ria ya, bahwa yang kita pakai itu adalah nilainya kepada manusia. Nah itu yang nggak boleh. Jadi begitu Ara. Ustazah, standar kesederhanaan itu seperti apa sih Ustazah? Apa terukur dari miskin atau kayanya seseorang gitu? Karena contohnya kayak misalkan seseorang nanya nih, baju kamu tuh, outfit kamu itu harganya berapa sih gitu? Terus dia jawab sekitar 500.000. Wah, kan kita yang merasa 500.000 tuh mahal banget gitu. Itu standar kesederhanaan tuh kayak gimana sih Ustazah? Ya, jadi gini Ara, batasan dari kita sederhana atau enggak adalah ketika kita merasa cukup. Ya, contohnya gini, misalkan kita bisa beli baju yang misalkan 500.000, tapi kita tahan, kita cukup kok beli yang 300 atau beli yang 200 atau bahkan yang 100, merasa cukup gitu. Nah begitupun dengan misalkan gini, kita sebenarnya bisa beli motor 2 gitu, tapi yang kita butuhkan cuma 1, atau kita mencukupkan diri kita, cukuplah 1 aja gitu ya. Jadi ketika kita bisa menguasai semuanya, justru kita berusaha untuk memikirkan yang sederhana itu seperti apa ya. Berarti yang sederhana itu adalah yang kita merasa cukup
Jadi kalau udah cukupnya, misalkan cukupnya atau butuhnya punya motor 2, berarti nggak apa-apa punya motor 2, bukan berarti nggak boleh, boleh ya. Tapi kalau cukupnya atau butuhnya 2, terus kita beli 3, 4, ya seperti mungkin koleksi gitulah. Nah ini dalam koleksi juga sebagian ulama mengatakan koleksi barang, koleksi apapun itu ada nilai makruh. Ya sebagian mengatakan boleh kalau ada manfaatnya. Ya jadi istilahnya ya kita bolehlah memilih ya. Kalau kita istilahnya gini, ini adalah kesederhanaan kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah nantinya gitu. Walaupun mungkin kita mampu beli ini beli itu, tapi kita berusaha untuk mencukupkan diri kita. Nah, ketika kita mencukupkan, maka pada saat itulah sebenarnya kita sedang punya jiwa yang kaya. Ya, karena dalam hadis yang lain diterangkan, kata Rasul, bukanlah yang kaya itu adalah kaya harta, tetapi yang kaya itu yang sesungguhnya adalah kaya jiwanya. Jadi jiwanya itu merasa cukup. Coba deh kalau kita merasa nggak cukup, seberapapun uang yang kita punya, pasti kita merasa nggak cukup ya, atau nggak puas ya. Artinya ini kita alhamdulillah kalau dikasih jiwa yang puas sama Allah, berarti itu karunia Allah, pemberian Allah. Tapi kalau kita udah punya motor 1 pengen 2, motor 2 pengen 3, motor 3 pengen 4, atau punya baju segini pengen beli yang lebih mahal lagi, pengen beli yang lebih mahal lagi, dan terus gitu. Nah ini yang berbahaya ya. Artinya bisa jadi ini sebenarnya hawa nafsu kalau memang tidak kita butuhkan. Dan inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, kita suruh atau diperintahkan atau dicontohkan oleh Rasul bahwa kita disuruh ketika memakai pakaian itu sebisa mungkin adalah sederhana. Gitu. Kalau misalkan ini Ustazah, kayak tuntutan pekerjaan, itu gimana Ustazah? Kayak misalkan contohnya model ya, kan dia memperagakan, membawakan misalkan model baju atau model aksesoris gitu kan. Nah itu kan berlebihan gitu ya, memakai aksesorisnya, memakai pakaiannya. Itu gimana Ustazah kalau tuntutan pekerjaan? Iya, jadi kembalikan sesuatu itu kepada tempatnya ya. Contohnya gini, perhiasan ya, seorang model atau artis ya memakai perhiasan. Perhiasan ini sebenarnya tempatnya di mana? Misalkan kalung, kalung itu dipakai di dalam ya di dalam ya. Kemudian misalkan bros nih, bros itu gunanya untuk menjepit atau mengkaitkan ya. Tapi ini pakai brosnya sengaja yang besar, terus yang yang banyak yang mencolok gitu ya Ustaz. Nah yang mencolok berarti kan ini fungsinya bukan fungsi bros, sebenarnya fungsi dipamerkan gitu, diperlihatkan. Nah ini nanti yang kalau memang sesuai fungsinya ini nggak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Semoga apa yang dijelaskan oleh Ustazah dapat kita terima gitu, dapat kita bermanfaat untuk kita gitu. Alhamdulillah telah selesai pengajian kita dengan tema kali ini. Terima kasih kepada narasumber kita yaitu Ustazah Lulu yang telah memberikan kajiannya, yang telah memberikan penjelasannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa di rumah jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita yaitu Gelora TV, untuk like, share dan juga komen, serta follow seluruh sosial media Partai Gelora. Saya Fatimah Az-Zahra dan Ustazah Lulu pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.